Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramlan Hidayat dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Dalam video ini saya akan membahas mengenai turbin uap. Prinsip kerja turbin uap. Uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle terdiri energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang terbentuk lengkungan dalam dipasang pada roda turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Pada uap, jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti hanya sebagian yang energi kinetis dari uap yang diambil oleh sudut-sudut turbin yang berjalan. Sebelum memasuki baris kedua sudut, maka antara baris pertama dan baris kedua sudut gerak dipasang satu baris sudut tetap, yaitu guide blade yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat masuk ke baris kedua sudut gerak dengan arah yang tepat. Kecepatan uap saat meninggalkan sudut gerak yang terakhir harus dapat dibuat sekecil mungkin agar energi kinetis yang tersedia dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Dengan demikian, efisiensi turbin menjadi lebih tinggi karena kehilangan energi relatif kecil. Kemudian ada termodinamika gas turbin atau siklus Rankine. Secara konstan, air pada akhir proses siklus masuk kembali ke proses awal siklus. Pada siklus Rankine, air ini mengalami 4 proses sesuai dengan kerjanya. Yang pertama proses CD. Proses ini fluida kerja masih berfase cair sehingga pompa tidak membutuhkan input tenaga yang terlalu besar. Kemudian ada proses DF. Air yang bertekanan tinggi tersebut masuk ke boiler untuk mengalami proses selanjutnya, yaitu dipanaskan secara isobarik atau tekanan konstan. Sumber panas didapatkan dari luar seperti pembakaran batu bara, solar, atau juga reaksi nuklir. Kemudian ada proses FG. Proses ini terjadi pada turbin uap. Uap air kering dari boiler masuk ke turbin dan mengalami proses ekspansi secara isentropik. Kemudian yang keempat ada proses GC. Uap air yang keluar dari turbin uap masuk ke kondensor dan mengalami kondensasi secara isobarik. Kemudian selain macam-macam pada uap atau prosesnya, kemudian ada klasifikasi turbin uap. Turbin uap dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda tergantung pada jumlah tingkat tekanan, arah aliran, proses penurunan kalor, kondisi uap pada sisi masuk turbin, dan pemakaiannya di bidang industri. Ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama turbin satu tingkat. Turbin satu tingkat ini turbin yang biasanya berkapasitas kecil, dan turbin ini kebanyakan dipakai untuk menggerakkan kompresor sentrifugal. Kemudian ada turbin impulse dan reaksi multi stroke, yaitu turbin yang dibuat dalam jangka kapasitas yang luas, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian ada yang menurut arah aliran uap.
Nih, yang pertama ada turbin aksial. Turbin yang mampu mengalir dalam arah yang sejajar. Nah, kemudian ada turbin radial. Turbin yang mengalir dalam arah yang tegak lurus. Nah, kemudian ada komponen-komponen utama turbin uap. Yang pertama ada casing. Casing ini adalah suatu wajah menyerupai sebuah tabung di mana rotor ditempatkan. Casing juga berfungsi sebagai sungkup pembatas yang memungkinkan uap mengalir melewati sudut-sudut turbin. Pada ujung casing terdapat ruang besar mengelilingi poros turbin disebut exhaust hood, dan di luar casing dipasang bantalan yang berfungsi untuk menyangga rotor. Kemudian ada rotor turbin. Bagian ini yang berputar akibat pengaruh gerakan uap terhadap sudut-sudut gerak. Kemudian ada sudut turbin. Nah, sudut turbin pada umumnya terdapat dua jenis. Ada dua jenis, yaitu sudut gerak dan sudut tetap. Sudut gerak adalah sudu-sudu yang dipasang di sekeliling rotor, membentuk suatu piringan yang mampu membantu rotor turbin. Sedangkan sudut tetap, sudu-sudu yang dipasang pada diafragma yang mampu meningkatkan kecepatan uap dan berfungsi sebagai sudu pengarah. Nah, mungkin video mengenai turbin uap hanya dapat sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya dapat bermanfaat, dan bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.